Selamat siang, Bu Yuli. Selamat siang, Pak Nggih. Sigit. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Yuli? Alhamdulillah, Pak. Luar biasa, sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak sehat juga Bu. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat Ibu. Nggih, kemarin Iya, Bu Yuli mengatakan kalau ada yang mau disampaikan. Ada apa Bu? gini Pak, saya menghubungi Bapak untuk meminta waktu kepada Bapak agar saya bisa bercerita. Oh gitu. Kira-kira ada apa Bu? Apa yang bisa saya bantu? Pak Sigit hari ini free, nggih. Jadi saya enak ceritanya gitu loh. Nggih, insya Allah free Bu. Monggo. Baik, Pak Sigit. Nggih, saya kemarin dipanggil dan dapat teguran dari kepala sekolah, Pak. Wah, kenapa Bu? Ada apa? Berdasarkan informasi dari kepala sekolah bahwa pengawas telah melakukan supervisi pada saya, beliau keberatan jika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Yang kebetulan pengawas tersebut langsung melaporkan hal tersebut pada kepala sekolah. Oh gitu. Kapan Ibu disupervisi oleh pengawasnya? Nggih. Kemarin Pak, saat Hmm, jam pertama nggih. nggih Pak, bener. Hmm, gimana kronologinya? Mungkin bisa cerita lebih jauh Bu Yuli. Ini sedikit waktu itu pengawas melakukan seperti biasa ya Pak pada saya, dan Ya, betul. saat mengajar saya itu memang biasa Pak tidak menggunakan buku teks, tetapi manfaatkan sumber lain. Selesai mengajar, pengawas tersebut memanggil saya dan menanyakan nih Pak, alasan kenapa saya tidak menggunakan buku teks. Ya, saya sampaikan Pak, kalau memang saya terbiasa mengajar tanpa menggunakan buku teks. Tetapi tetap mengacu pada kurikulum Pak. Jadi meskipun saya tidak menggunakan buku teks ini, pedoman saya tetap tampaknya tersinggung Pak. Hingga Oh, melaporkan kejadian ini pada kepala sekolah. oh gitu. Berarti Bu Yuli memang terbiasa nggih mengajar tanpa menggunakan buku teks. Inggih tidak pernah menggunakan buku teks saat mengajar. Saya lebih sering memanfaatkan sumber lain yang tetap. Oh gitu. Sumber lain yang tetap mengacu pada kurikulum nggih. Nggih. Inggih. Sumber lain itu contohnya apa, Bu? Sumber lain itu seperti menggunakan media pembelajaran atau saya memanfaatkan lingkungan sekitar yang saya gunakan untuk pembelajaran. Oh gitu. Gini Bu, jika Ibu menggunakan sumber lain seperti penggunaan media pembelajaran atau lingkungan sekitar, bagaimana Ibu memberikan petunjuk kepada murid tentang penggunaan media belajar dan lingkungan sekitar yang akan digunakan untuk belajar, Bu? Saya biasanya hanya menyampaikan secara lisan, Pak, pada murid tentang petunjuk-petunjuknya begitu, Pak. Apakah Bu Yuli yakin dengan menyampaikan secara lisan, murid akan dengan mudah memahaminya? Ini Pak, untuk murid yang daya ingatnya tinggi, biasanya dengan mudah mereka mengingat dan memahami, Pak. Tetapi untuk murid yang kurang mampu, biasanya sering bertanya pada murid yang mampu tadi itu, Pak. Jadi ada semacam tutor sebaya begitu, Pak. Oh gitu. Artinya tidak semua murid mudah memahami petunjuk yang Bu Yuli sampaikan secara lisan, nggih. Benar, Pak Sigit. Memang tidak semua murid, Pak, bisa mengingat dan memahami petunjuk yang telah saya sampaikan. Nggih. Kalau menurut Bu Yuli, kira-kira apa penyebab tidak semua murid mampu memahami petunjuk yang Ibu sampaikan? Mungkin karena daya ingat
setiap murid berbeda kali ya, Pak? Benar Bu Yuli, setiap murid memang daya ingatnya berbeda. Menurut Bu Yuli, langkah yang tepat untuk mengakomodir kebutuhan murid yang daya ingatnya kurang kira-kira bagaimana? Untuk ingat kurang, mungkin saya akan memberikan catatan atau rangkuman yang ada di buku teks, sehingga murid tersebut bisa membacanya berulang-ulang. Mungkin begitu ya, Pak? Oke, betul Bu Yuli. Mungkin langkah-langkah yang Bu Yuli ambil itu luar biasa. Jadi nanti selain menggunakan sumber belajar lain, Bu Yuli juga perlu menggunakan buku teks sebagai penunjang Bu dalam mengajar pada murid. Oke, terima kasih Pak Sigit sudah meluangkan waktu untuk saya bercerita tentang permasalahan saya. Saya akhirnya menemukan nih Pak solusi dari permasalahan saya ini. Jadi sama-sama Bu Yuli, semangat untuk selalu memberikan yang terbaik untuk murid. Oke Pak, terima kasih. Sekali lagi saya Oke, ucapkan terima kasih Pak Sigit. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Pak Sigit. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Waalaikumsalam. panjenengan. Makasih sama-sama Bu Yuli.